Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersaat teduh bersama-sama. Mari sebelum kita bersaat teduh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan pada hari ini. Kami terlalu bersemangat karena kami tahu Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Urapi kami untuk mengerti firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, kita masih membicarakan tentang grit. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan masuk di WA saya sebagai gembala. Pak, bagaimana saya bisa bangkitkan grit saya, Pak, kepada Tuhan, sehingga muncul iman harap kasih kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Kekasih Tuhan, jangan pernah lakukan grit atau memunculkan grit dengan kekuatan sendiri. Apa itu grit? Kekuatan, semangat, ketekunan untuk mencapai harapan kita di masa yang akan datang. Jangan gunakan kekuatanmu. Saya pun sebagai gembala tidak pernah menggunakan kemampuan saya. Saya selalu, bahkan setiap hari di dalam doa saya di pagi hari, saya selalu melibatkan Tuhan. Karena saya tahu Roh Kudus itu sumber kekuatan saya. Roh Kudus itulah yang menginspirasi kehidupan saya. Itu sebabnya saya di dalam kehidupan ini selalu minta Tuhan untuk terlibat dalam kehidupan saya. Bagaimana caranya? Kalau sudah bertanya, bagaimana caranya? Pak Filipus membangkitkan grit, kekuatan, semangat, dan ketekunan. Kekasih Tuhan, ada 3 ayat yang selalu saya ucapkan, selalu saya perkatakan setiap hari. Mungkin saudara penasaran, kira-kira ayat apa yang membuat saya tetap terus memiliki grit? Yang pertama adalah Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini setiap hari saya ucapkan. Lalu ayat yang kedua adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak dapat menambahinya. Dan ayat ini, ketiga ayat ini selalu saya ucapkan. Bahkan saya sudah lupa berapa belas tahun saya mengucapkan ayat ini. Tapi yang jelas begini, tiap pagi. Kenapa saya mengucapkan ayat ini? Karena bagi saya saudara, hidup ini akan ketemu dengan yang namanya persoalan. Ketika persoalan datang, ketika masalah datang, maka kalau kita tidak memiliki dasar firman, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, tidak melibatkan Roh Kudus, maka tidak ada yang menimbulkan kekuatan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya ucapkan ketiga ayat tadi, ketika saya ketemu dengan persoalan dan saya lihat diri saya tidak mampu, ayat ini tiba-tiba muncul. Ayat karena saya perkatakan terus, ayat ini mengingatkan saya, kamu sendiri nggak mampu, tapi bersama Tuhan kamu mampu. Karena segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam hidup ini saya ketemu dengan yang namanya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kekasih Tuhan. Berapa banyak ketika kita memiliki kebutuhan yang mendesak, yang terpikir dalam diri kita selalu pinjam siapa? Cari utangan di mana? Tetapi apa yang saya alami ketika saya terus memperkatakan Filipi 4 ayat 19? Saya langsung berucap di tengah kebutuhan saya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan puji Tuhan, terbukti di dalam berbagai macam kebutuhan yang saya perlukan, Tuhan selalu menyediakan. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya grit dalam kehidupan saya di tengah persoalan tidak pernah kendor. Kekuatan, semangat, ketekunan saya, iman harap kasih saya kepada Tuhan terus meningkat. Dan yang ketiga, kenapa saya mengucapkan Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan lain menjadikan kaya, susah payah tidak dapat menambahinya. Kita tahu dalam hidup kita selalu ketemu dengan orang-orang yang berhasil. Kita ketemu dengan teman yang berhasil. Ketika teman memamerkan sesuatu yang baru, berapa banyak kita tidak senang. Jujur, kalau ada datang temanmu cerita, aku punya handphone baru. Saya yakin, kalau handphone dia lebih bagus dari handphonemu, dalam hatimu akan berkata, Allah paling yo kredit. Begitu kan saudara?
Bahkan kalau ada teman memamerkan dia memiliki kendaraan baru, selalu di pikiran kita, memang di depan dia kita seolah-olah senang. Tapi berapa banyak yang selalu kita berpikir kecut. Aduh, Tuhan kenapa dia lebih diberkati? Kenapa kok enggak saya? Kok dia terus, kok enggak saya? Benar. Tetapi kalau saudara memiliki firman tadi, berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak dapat menambahinya, engkau tidak akan kehilangan kekuatanmu, kau tidak akan kehilangan semangatmu, kau tidak akan kehilangan ketekunanmu. Melainkan kau akan penuh syukur. Puji Tuhan masih punya kendaraan. Puji Tuhan masih bisa menikmati ini, menikmati itu. Tanpa harus kita membanding-bandingkan, tanpa harus kita menjadi tawar. Itu sebabnya kekasih Tuhan, bagaimana saudara bisa memiliki grit yang terus meningkat? Jawabannya cuma satu, libatkan Tuhan. Izinkan Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Izinkan Roh Kudus terlibat. Caranya bagaimana? Perkatakan firman. Perkatakan firman dan perkatakan firman. Puji Tuhan, besok kita akan lanjut lagi ya. Pengajaran-pengajaran tentang grit. Supaya saudara dan saya terus bisa memiliki hidup yang berdampak bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami boleh belajar satu lagi tentang bagaimana kami terus bisa memiliki grit. Kekuatan, ketekunan, semangat untuk mencapai harapan kami di masa yang akan datang. Berkat-Mu turun atas semua kekasih Tuhan. Berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir. Memberkati semua keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Percaya diberkati, katakan amin. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan selalu jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua.